Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu min da'bis salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa manhatun 'anil atham wa takfirun lisayyi'at wa mat'radatud da'i 'anil jasad. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, olehmu untuk salat malam. Fa innahu min da'bis salihin qablakum, sesungguhnya yang sedemikian itu dari perbuatan orang-orang yang saleh. Ya, kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kamu. Jadi kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kita itu, terutama tentu para nabi, para aulia. Kalau nabi termasuk Rasulullah ini, salat malam itu hukumnya bukan sunnah, tapi wajib. Karena ini khususiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jatuh sama umatnya kayak kita menjadi sunnah. Ya. Tapi walaupun dia sunnah, punya kekhususan yang luar biasa, terutama di dalam sholat tahajud. Mungkin kita bertanya-tanya, Ustadz, emang apa bedanya sholat malam sama sholat tahajud? Mungkin itu yang kita kadang-kadang masih bertanya-tanya. Sholat malam itu, sholatul lail ini lebih umum sifatnya daripada sholat tahajud. Gitu. Jadi sholat tahajud bagian daripada sholat malam. Tapi tidak semua sholat malam itu bisa disebut sholat tahajud. Saya ulangi. Sholat tahajud itu bagian daripada sholat malam. Tapi tidak semua sholat malam itu bisa disebut sholat tahajud. Dalilnya apa? Fa innat tahajjuda makana ba'dan naumi wa sabata an jama'atin minas sahabati annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatahajjadu ba'da naumihi. Sesungguhnya tahajud itu dilakukan setelah tidur. Walau li fatratin, walaupun tidurnya hanya sebentar. Umpamanya habis salat Isya dia tidur, jam 10 dia bangun, bisa disebut salat tahajud karena sudah tidur. Tapi salat yang sebelum tidur itu bukan salat tahajud, tapi salat malam, seperti tarawih. Salat tarawih itu dilaksanakan setelah salat ba'diyah Isya. Setelah salat Isya. Kemudian kita melaksanakannya beramai-ramai di masjid, maka salat Isya itu bagian daripada salat malam, bukan salat tahajud, karena tidak ada tidurnya. Gitu. Jadi kalau salat tahajud itu lebih khusus dia, didahului dengan tidur malam, walau yakni li fatratin, walau li muddatin, walaupun tidurnya sejenak. Wasabata an jama'atin minas sahabah, telah ditetapkan dari jamaah daripada sahabat, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahajjadu ba'da naumihi. Rasulullah itu kalau tahajud setelah tidurnya, itu namanya salat tahajud. Dengan dalil wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka salat Rasulullah pernah ditanya tentang salat, ayyus salati afdal ba'dal maktubah. Rasul,
Emang sholat apa sih yang paling afdol setelah sholat wajib? Qala salatul laili. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat malam. Jadi sholat malam sifatnya umum, ya. Kalau kita habis sholat isya, kemudian kita ba'diyah isya, kemudian kita takut nggak bangun malamnya, kita sholat witir 3 rakaat, itu sholat malam. Dia tidak didahului dengan tidur dulu. Boleh Ustaz, boleh. Memang Rasulullah nganjurin begitu. Kalau takut nggak bangun malam, sholat witirlah setelah isya. Ustaz, saya sudah sholat witir 3 rakaat setelah isya. Bagaimana kalau jam 3 saya bangun? Sholatlah, sholat tahajud. Tapi tidak disertai sholat witir lagi. Karena witirnya sudah dikerjakan di awal tadi, takut nggak bangun. Gitu. Jadi boleh, ya. Karena witir ini sunnah muakkadah. Kalau bisa jangan ditinggalin sampai mati, jangan tinggalin. Rasulullah bilang, wa man lam yutir falaisa minna. Siapa orang yang tidak mau salat witir, bukan bagian daripada kami. Tuh. Makanya salat witir ini menjadi hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ampe Abu Hanifah mewajibkan salat witir. Tuh, Abu Hanifah salat witir wajib, bukan sunnah. Jadi setelah 5 salat dilaksanakan, buru-buru tuh setelah ba'diyah isya, buru-buru tuh Abu Hanifah ngelaksain salat witir 3 rakaat. Apa hukumnya? Menurut beliau wajib. Kalau ditinggalin sama dosanya meninggalkan salah satu salat yang 5. Hebatnya Abu Hanifah itu. Tapi 3 imam yang lain tidak, sunnah muakkadah saja. Ya, sebab kalau diwajibin bahaya nih kita. Ya, yang kagak ngerjain dihukum dengan salat yang 5 waktu, sama hukumnya, dosa besarnya. Masya Allah. Cakapan Abu Hanifah, cakapan kita. Cakapan Abu Hanifah berarti. Abu Hanifah wajibkan diri dia dengan dalil ini, ya. Itu. Tapi jangan ngikutin mazhab Abu Hanifah, menclok-menclok. Giliran salat witirnya kagak diikutin. Kalau giliran nyium bininya mau salat diikutin, ya, nyium bini salat tanpa wudu lagi nggak apa-apa Abu Hanifah mah. Ya, nggak apa-apa. Itulah Abu Hanifah. Karena dalilnya aja punya juga dalilnya. Rasulullah pernah mencium Aisyah, gitu kan? Nah, sebelum sholat. Kemudian Rasulullah sholat tanpa wudu. Cuman dibantah lagi nih sama mazhab Imam Syafi'i. Orang berkata, iya tapi kan turunnya ayat itu sebelum aula mastumun nisa Ustaz. Ya setelah turun itu udah kagak nyium-nyium lagi, katanya begitu. Ya ini semuanya punya dalil. Ya semuanya punya dalil. Mau mazhab Syafi'i punya dalil, mau mazhab Abu Hanifah punya dalil. Ya. Jadi kita nggak usah berantem. Yang penting wawasannya diluasin sehingga kita tahu, oh iya di mazhab Abu Hanifah begitu boleh, Malik juga termasuk boleh. Ya. Kayak ngaji itu kudu banyak gurunya. Ya. Jadi nanti wawasannya tambah. Gurunya nggak boleh satu ngaji itu. Bahwa kalau gurunya satu, nanti ketika kebentur dengan yang lain-lain ngambek lagi. Oh, ngaji dulu agak begini, ngaji gua guru gua begini. Jadi kalau ngeliat orang paling salah aja pembawaannya. Itu makanya kudu banyak ngaji sama guru-guru, tapi yang masih yaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi 4 mazhab ini, mau Imam Malik mau Abu Hanifah mau Ahmad bin Hanbal Imam Syafi'i semuanya mazhab yaitu ahli sunnah wal jamaah. Itu biar tahu, ya, biar tahu. Jangan bilang orang sholat agak pakai kunut, wah pindah agama dia. Ini bahaya. Enggak, dia ahli sunnah wal jamaah ya, akhi, ya. Jadi jangan begitu. Nah inilah hebatnya kita kalau belajar banyak gurunya. Siapa orang yang punya 40 guru, 1 kewalian. Jadi dia punya nilai 1 kewalian kalau punya gurunya 40 gitu. Nah, kemudian kenapa para orang-orang soleh ini
Jadi bagian daripada kehidupan mereka, kebiasaan mereka ini salat tahajud. Karena Rasulullah ketika datang ke Madinah yang pertama kali ucapan Rasulullah, wasiat Rasulullah yang pertama kali di Madinah ada 4 hal. Jadi Rasulullah datang ke Madinah tuh, ngeluarin tuh fatwa, ngeluarin wasiat. Wasiat pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, ceramah yang pertamanya kira-kira begitu. 4 hal ini. Ini dilansir dari hadis Ibnu Majah nomor 3242. 3242 dalam Sunan Ibnu Majah. Apa sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat Rasulullah ketika di Madinah yang pertama kali? Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, afsyus salam. Apa itu? Sebarkan tuh salam. Kalau ketemu orang, assalamualaikum, mau kenal kayak kagak, kayak mau kecil mau gede, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, saya punya guru, Habib almarhum Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf. Saya datang ngaji situ, dia ngucapin salam dari jauh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya makmun. Sama murid dia ngucapin salam, paling duluan dia. Anak sampai malu, belum sempat ngucapin, udah keduluan beliau duluan. Afsus salam. Itu begitu. Jadi kita itu membiasakan ya salam, assalamualaikum. Sama siapa kayak dah, ya. Tapi kalau ada orang non muslim ngucapin salam sama kita, jawabannya gimana? Assalamualaikum. Jangan dijawab waalaikumsalam. Waalaikum juga maksudnya salam-salam juga. Kalau di dalam kitab apa itu? Dalam kitab apa itu Tafsir Munir, Murahul Labid. Itu saya ngaji sama Kiai Syafi'i Azam itu, sama beliau, itu dijawab di sana. Jawabannya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi disaru-saruin waalaikumsalam. Maksudnya kematian untuk lo gitu. Nah itu hanya gitu memang kalau yang non muslim. Waalaikumsalam gitu. Tapi dicepetin ucapannya. Modar lo gitu kira-kira ya. Bahasanya kira-kira begitu. Tapi ini memang sebuah ajaran yang kita jarang dapat, gitu. Ya gitu udah assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Padahal dia non muslim, kira-kira begitu. Ya. Nah, makanya kita disuruh ngaji bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil namanya. Jadi kita ini jadi orang yang adil, ya. Adil itu artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tempatnya benar itu mah tepat. Iya, orang buat sama itu ucapannya satu jenis gitu. Kalau lain jenis nggak gitu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, wa'at imut ta'am. Beri makan. Nah, orang yang suka beri makan itu bagian daripada wasiat Rasulullah di Madinah, ya. Wa'at imut ta'am. Ya, atimut ta'am mah mau kasih orang sepotong roti kayak setengahnya juga yang penting beri. Gitu. Bab di zaman Nabi Sulaiman tuh ada orang naik pohon. Burung tekukur di atas ada anaknya. Dia naik bae itu. Dia ambil anaknya. Burung tekukurnya ngadu sama Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman kan bisa bahasa hewan. Semut aja dia bisa paham. Nah, ngadu sama Nabi Sulaiman. Sulaiman, ini ada penduduk ini gini. Baru netes diambil.
berdoalah kau kepada Allah. Berdoa dia, si burung ini, ya Allah, azab orang ini nih. Kalau dia mau ngambil burung anak saya lagi kemudian. Kemudian orang itu berikutnya mau ngambil anak yang lain lagi. Naiklah dia. Cuman ketika naik, baru manggrok berapa kali nyampal gitu. Di depan rumahnya ada tukang minta-minta. Dia manggil, Bu. Maksudnya istrinya. Tolong tuh, bagi apa kayak yang bisa dibagi. Gitu. Tukang minta-minta. Genggam gandum. Ya pokoknya makanan lah. Kemudian dia melanjutkan naik lagi. Apa yang terjadi? Diambil itu burungnya. Padahal ketika sama Nabi Sulaiman suruh berdoa dia. Bahkan Nabi Sulaiman memerintahkan setan, ada 2 setan. Satu setan ufuk barat, satu setan ufuk timur. Nanti kalau tuh orang ngambil anak burung lagi, kau tarik buru-buru. Kamu tarik kaki kanannya, lempar dia ke timur, kamu tarik kaki kirinya, lempar dia. Siapa yang duluan? Ambil tuh kakinya. Nabi Sulaiman merintahin 2 setan untuk menjaga itu, pohonan. Yang terjadi ketika naik, itu orang selamat aja. Ya. Kemudian dipanggil tuh setannya. Hei setan, burung ini ngadu lagi, anaknya diambil, dia selamat ngambil seenak-enaknya aja nih orang. Ente ngapain aja? Setannya ditegur oleh Sulaiman. Ya Nabi Allah, ketika saya lagi mau narik buru-buru, ufuk timur, yang satu ke ufuk barat, main duluan. Mental kita. Emang kenapa bisa mental? Karena dia ketika baru naik berapa campalan, ada tukang minta-minta. Dia bersedekah dengan tukang minta-minta itu. Dengan sedekahnya itu, dia diselamatkan oleh Allah. Tadfa'ul bala. Begitu dalam sebuah kisahnya. Makanya, bersedekah walaupun mau 1.000 kayak, mau 2.000 kayak, emang adanya begitu. Yang penting mah mau sedekah aja tiap hari. Tidak hari tanpa sedekah. Mau 1.000 kayak, 2.000 kayak, yang namanya orang sedekah semampu-mampunya. Itu lebih baik banyak tapi ikhlas itu lebih baik. Tapi kalau emang belum sampai ke sono, ya sedikit ikhlas juga bagus ya daripada enggak sedekah sama sekali. Itu makanya kita kudu banyak sedekah. Wa'at imut'am. Yang ketiga, wasiat Rasulullah itu wasilul arham. Wasilul arham. Dan perbanyak silaturahim. Orang sebanyak silaturahim, surganya luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Itu kalau kita baca tafsirnya Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili di sana diterangkan tuh. Ya, surganya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Jelas tuh. Enggak terdetik, udah enggak bisa. Kalau kita lihat Miss Universe sekarang ini cantiknya bukan main. Wah nanti 99%, 1%-nya turun ke dunia. Sebegitu cantiknya. Gimana nanti 99% di akhirat? Gak bisa dibayangin. Belum pernah dilihat, belum pernah terdetik, belum pernah terasa. Itu saking. Nah itulah orang yang banyak melakukan silaturahim. Nah kayak kita perbanyak. Ini diantaranya bagian daripada silaturahim. Kalau nggak silaturahim nggak terjadi nih antara guru dan murid, nggak ada. Muridnya aja nggak ada gurunya nggak jadi pengajian. Ada gurunya nggak ada muridnya nggak juga terjadi. Ini silaturahim yang terbaik diantaranya mengadakan pengajian. Sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu menyambung silaturahim antara imam dan makmum. Ya, nah perbanyaklah silaturahim. Kemudian wasiat yang terakhir Rasul ketika di Madinah itu yaitu wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Masya Allah. Apa katanya?
Wasallu bilail, salatlah di waktu malam. Salatlah di waktu malam, tahajud dah. Orang-orang lagi tidur, kita lagi ngerjain salat tahajud, ya. Aduh tua banget. Angkat ke tempat itunya, dia punya tempat kamar mandinya, takut jatuh, umur 80 tahun. Ketekeran aja malam-malam. Udah gak banyak doa orang-orang itu. Doanya cuma husnul khotimah. Doanya juga cuma satu yang dia baca paling. Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allah marham ummata Sayyidina Muhammad. Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad. Allah ma'afi ummata Sayyidina Muhammad. Allah ma'aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allah mansur ummata Sayyidina Muhammad. Itu yang dibaca. Dan itu mah dia pergi ke masjid. Dirinya udah tercakup dalam doa itu. Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunin umat Nabi besar Muhammad. Dia umat, dia meminta. Termasuk dirinya. Orang kayak begini mati, gak bakal dituntut sama orang muslim-muslim yang lainnya. Malah didoain katanya. Nanti di akhirat gak ada yang berani nuntut orang ini. Loh orang dia tiap malam doain orang Islam sih, umat Nabi besar Muhammad, yang lain-lain pada tidur. Orang kayak begini udah kayak TBC, malaikat los langsung. Ngelos aja dia mah udah. Kagak pakai dihitung-hitung. Ya, karena umat Islam mukmin semuanya di akhirat pada redho dengan orang kayak begini. Tuh, ini doanya para wali nih, doanya para wali. Baca itu di Nasoil Ibad ada. Di antara bagian daripada doanya para wali itu, Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allah marham ummata Sayyidina Muhammad. Ini doa khusus ini. Kagak pengen baca doa banyak-banyak, baca ini aja. Ngapain banyak-banyak? Insya Allah. Apa kemudian kata Rasulullah di sini dinyatakan tadkhulul jannata bisalamin. Kamu bakalan masuk surga dengan selamat, aman, sentosa. Nah, gitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Nah, itu semuanya itu akan masuk berbondong-bondong. Nah, ngebereg. Jamaah Masjid Darul Pala masuk. Mau ikut nanti nih masjid nih masuk surga. Dengan seisi-isinya. Saya sholat di sini, saya ngaji di sini Ustadz, tapi saya di sana juga sholat, saya ngaji. Pilih dah yang mana, yang menurut ente paling bagus. Mau ngikut Masjidil Haram, silakan. Orang ente dulu pernah pergi haji, umroh, diterima. Masjidil Haramnya jalan tuh berangkat, ngikut dia, diterima, ada pintunya ngejeblak. Karena apa? Dia jamaah waktu dia minta. Masjid Nabawi gitu lewat minta. Jadi Masjidil Haram dulu tuh, Masjidil Haram. Ya, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa tuh. Nah, baru masjid-masjid yang lain dah tuh pada masuk surga, ya. Saya belum pernah masuk itu salat di Masjidil Aqsa. Ya kan Masjid Madinah sama Masjidil Haram udah. Itu aja pilih dua. Ya, karena belum pernah sama dulu kita. Paling taunya kita di Quran dan belum pernah ngeliat. Kecuali mungkin yang udah pernah sholat di sono, ya. Nah itu, maka ini diantaranya kumpulan-kumpulan silaturahim yang terbaik diantaranya ini. Saya rasa ini aja bahasannya.